ini kok grupnya nggak ada iyoknya. Iya ya, iyoknya. Terima kasih. Baik, dan hormati. Gini Bu, tadi jawabannya gini. Setelah Mas Tony, kakak saya tertua itu meninggal dunia, memang kegiatan khusus itu kurang. Terus kegiatan khusus bertambah lagi karena ada yang mau ngepojokin, tampil lagi dong Gus. Terus waktu pertama kali itu dengan Abadi Susman, Mas Yok masih ikut. Lama-lama Mas Yok, wah saya mau pensiun aja, capek. Karena dia ya usia atau mungkin kesehatannya kurang sempurna atau mungkin jenuh. Makanya lagunya kan jemu dengan hidupku. Karena dia jemu, saya ganti nama ini Pak Jack Abi. Terus dulu Abadi Susman itu karena ya mungkin begitu juga lah. Lebih baik ini lah setara sama kita sehati, jiwanya juga bersama. Sama-sama muda. Sama-sama gondrongnya, kalau cuma pendek kurang cocok sama muda. Jadi gitu. Apakah ada mungkin dari anak-anak Mas yang katakanlah yang berbakat untuk lagu khusus sendiri? Terima kasih. Plus junior. Ya junior aja lah. David anak saya, terus pemain drumnya anaknya Mas Muri, Riko. Itu terjun junior grup. Jadi kapan-kapan junior dipanggil lah. Iya. Memang pondok kenangan. Itu perlu kenangan. Karena itu istri dari masa ini Mbak Sonia. Mbak Sonia. Kapan grup Anda itu dibentuk? Mulai dari Gus bersaudara sampai Gus bersaudara dulu. Saudara sekandung semua dari kakak saya tertua, Mas John, Mas Tony, Mas Nomo, Yon. Itu membuat band namanya Gus Bersaudara tahun 62. Dan rekaman. Ternyata lagunya memang meledak semua itu. Kemudian tahun 68 itu ada apa namanya? Pergolakan. Mas Nomo itu ingin musik terus atau bisnis? Ya ada dua alternatif yang pegang. Sehingga nggak pasti di musik itu. Nah kemudian Mas Tony bilang gimana nih kalau gini caranya nggak maju di band. Terus ya ini ambil keputusan Mas Nomo itu ganti aja Murilah yang pasti ya, serius. Kemudian tahun 69 terbentuk Gus. Terus merekam lagu pertama kali Kelas judulnya Ingin Hitam. Yang ada lagu Kelelawar, Manis dan Sayang, Kamu Tak Berlalu, Derita, Kembali ke Jakarta itu belum satu Gus. Pertama kali Gus tidak laku sama sekali dalam setahun itu. Orang-orang bilang ini apa sih? Musik kok gerobakan Kelelawar. Gak payu setahun itu. Kemudian ada Jambore Band, saya membawakan lagu Manis dan Sayang, orang-orang senang. Wah, yang lainnya lagu barat, membawakan Jambore itu tahun 9. Saya bawakan lagu Manis dan Sayang. Orang sambutannya hebat sekali, masuk surat kabar. Orang pada cari itu, apa ya? Rilis pertama itu. Akhirnya laku. Laku tuh berlanjut, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai sekarang. Ceritanya. Lagu-lagunya mirip sama Beatles. Nah kalau dari Mas Guntur katanya itu kayak Bee Gees. Nah sebenarnya itu kayak apa gitu? Sebenarnya enggak, waktu itu Pak Muri yang pop enak lah, yang santai. Pak Yo itu yang apa yang saya itu? Wah, bukan ngerok lagi itu Jemu, Pencuri Hati itu Pak Yo. Jadi Gus itu komplit apa aja lagu di situ ada. Tapi yang jelas memang terpengaruh oleh Beatles zaman dulu. Ada itu anak-anak yang seperti itu setelah. Oke. Ya setelah kulit ceritakan itu latar belakangnya tidak apa bekas terus apa ada flash atau gimana kok? Oh tadi ya? Enggak, kemarin enggak. Kenapa kok petah itu? Sebetulnya saya juga sedih tuh Mas. Saya juga nggak rela sih untuk kembali lagi. Tapi lagunya kok dilalah enak. Kembali, semua dilalah. Orang seneng juga. Terus ini Mas Muri bikin kursi emas, diserahkan kursi itu kepada Mas Nomo supaya main drum lagi. Tapi akhirnya nggak lama, nggak awet bubar. Itu sebetulnya masalahnya itu untuk bisnis sama perusahaan, konsentrasi untuk perusahaan dulu, perusahaan Rimaku.
Tapi orang-orang yang nggak tahu bahwa itu bisnis ya sedih semua, nangis semua. Orang dengerin lagunya dia nangis, dengerin lagu kembali juga nangis. Waduh, kawan. Makanya kira ya lebih baik terus saja plus. Jadi kalau tidak ada perpecahan. Nggak ada. Masuk penjara sebabnya kita itu bandel. Kan dulu dilarang karena waktu itu Republik Indonesia konfrontasi sama orang Barat, terutama Inggris zaman Pak Bung Karno konfrontasi. Nah kita kok nyanyi lagu Barat, lagu Inggris. Ya kita itu orang Indonesia itu nyanyi Indonesia maksudnya itu. Tapi bandel kita. Kalau dulu Bung Karno bilang, ini mana dadamu, ini dadaku. Nah kita dadanya uang kita nyanyi-nyanyi. Nggak boleh. Nah bandel masuk penjara 3 bulan. Penjara Glodok yang empat-empatnya kandani. Tapi hikmahnya besar sekali. Sebab dengan itu, terus itu mikir, kalau itu harus ngarang lagu Indonesia. Sampai sekarang ngeraja ngarang lagu Indonesia. Lagu terus itu kira-kira ada 1.200 lagu. Gimana mau nyanyi? Kalau show itu, ini lagunya mau cari. Paling yang populer aja. Memble. Gila terus kreasinya. Albumnya kira-kira 130-an. Gila. Kamu kasih sendiri gitu ya. Saya kan lagunya tuh pedagang buku tua. Apa memang salah lepas dari Gus memang jadi pedagang buku tua? Terima kasih. Bukan dia di Kalang nih, di situ Pak. Ini cuma lagu loh. Cuma lagu aja, kiasan lagu aja, tak ada apa-apa. Kalau dalam situ Mas, sekarang saya nggak main musik lagi itu. Udah mulai tidak punya. Gitu ya. Atau memang belum sampai ke Rio ini yang asli CD itu. Saya cari belum ketemu tuh Mas. Adapun rekamannya bagus. Maksudnya CD yang lagu-lagu asli khusus zaman dulu. Iya, betul. Wah, enggak itu. Enggak dibikin Ripaku punya, enggak bikin. Kalau dangdut, pop Melayu yang terbaru itu, ya itu Nasib. Di kaset kita ada nanti Nasib. Yang sedih. Pernah dengar enggak? Udah. Kalau mengapa? Mengapa lama itu? Kemudian itu bisa bercerita keluh kesahnya selama ikut dengan Gus gitu. Ini lebih menjurus mungkin pertanyaannya. Ini mulai dari Mas Muri. Kalau saya sih ketemu Mas Tan juga pada masih muda-muda gitu ya. Masih imut-imut lah. Ini Mas Tan itu imut-imut banget ini. Sekarang amit-amit lah. Terus ketemu ya, udah kemana-mana ya. Ya keluar lah sampai bikin lagu. Tiap malam tuh kalau nganggur tuh kita tuh kumpul bertiga tuh ya. Ada gitar satu, terus bawa buku ya, orang-orang bikin lagu apa ya. Ceritanya tuh apa, maknanya apa gitu. Saya, almarhum Mas Ton, sama Mas Yon juga. Dulu juga masih punya motor satu tuh, Oda 90 ya. Itu yang punya Oda tuh asal pergi tuh goncengan bertiga aja tuh. Motornya keliling, ada cari makan, cari warung tuh. Motor terus, keliling, nggak berjasa tuh. Nah, sampai muncul 69 tuh mulai pas muncul ya. Loro kabeh ya. Kasetnya keluar tuh dengan hitam, bukan kasetnya dengan hitam. Itu saya bawa ke Tunjungan ya, Surabaya itu saya tawarin tuh, kok nggak ada yang mau. Saya putar lagunya tuh, ini lagu apa? Gak berantem band itu. Masih zaman kelawar ya. Jadi lagunya kawan lagu apa ini? Ini band apa ini? Saya kesel ya, ini band apa? Saya bilang ini band baru apa namanya? Band Hur. Habis kita lari, nggak ada yang mau. Ini band apa? Ini band Hur. Nah, tapi akhirnya saya pulang Surabaya lagi. Nggak lama tuh Mas Ton almarhum tuh masih disusul saya ke Surabaya. Disusul, ayo balik lagi yuk ke Jakarta. Saya bilang, Mas Ton balik lagi apa? Emang rekamannya nggak paling mau ngapain lagi? Wah, akhirnya ngomong, wah rekamannya sekarang lagi laris ini. Jakarta lagi rame lagunya. Masa? Iya, akhirnya balik lagi saya ke Jakarta ya, terus kumpul lagi sama beliau-beliau ini. Terus bikin lagi rekaman ya.
suka dukanya ya keliling tour macam-macam. Maka bikin cerita mungkin panjang lebar lah saya ini. Udah terlalu lama kali saya. Kalian itu bisa bercerita keluh kesahnya sama ikut dengan kelas gitu. Ini lebih menjurus mungkin pertanyaannya. Sekitar 4 tahunan ya, dari tahun 97. Nah, saya juga sendiri dulunya penggemar dari mereka-mereka ini. Waktu masih di Riau, saya orang Riau asli ini. Dari tiga asli, kita Riau. Di pulau yang kecil itu saya udah dengar lagu mereka lewat RRI waktu itu ya, nggak ada. Susah di TV belum masuk ke Riau waktu itu. Jadi keluh kesah saya ikut mereka belum ada ya. Happy terus kok selama 4 tahun saya ikut mereka ya, karena mereka sendiri juga ngemong kita yang muda-muda ini ya, dan kasih kesempatan buat kita juga buat berkarya, buat bertukar pikiran masalah musik ya, dalam show entertainment juga ya, saling menunjang gitu lah. Jadi nggak ada tuh mereka merasakan kita ini masih muda, nggak ada hak pun untuk ikut campur, memberi ide atau apa, enggak. Mereka ngomong gitu. Silakan terbuka. Itu yang saya sayang dari makanan yang terbuka pada muda-muda. Setelah itu aja. Kalau buat keluh kesah nggak ada. Saya happy terus kok keliling Indonesia, saya happy terus sama mereka. Nggak ada masalah buat saya. Oke, itu aja saya kira. Kalian itu bisa bercerita keluh kesahnya sama ikut dengan kelas gitu. Ini lebih menjurus mungkin pertanyaannya. Ya, Wali Pekanbaru. Jadi dulu saya juga sering menghibur di apa nih, di Duri Club ini. Nama bandnya Undri dari Pekanbaru. Jadi hampir 3 bulan sekali kalau nggak salah. Jadi nasib saya sama Jack nih. Ini Andolin ini dites dulu nih, di mana nih karakternya, terus main musiknya di mana. Soalnya beban moralnya tinggi. Saya sendiri harus bisa menurut permainannya Mas Tony almarhum. Sangat berat sekali memang. Jadi kalau orang lihat, wah masuk blues itu gampang, sangat berat. Mungkin yang jago-jago banyak ya, yang pintar.